Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan Google Workspace for Education-nya dengan mencoba berbagi pengalaman ya dengan teman-teman sekalian tentang pemanfaatan Google Dokumen khususnya untuk penggunaan add-on ya untuk fitur QR code. Fitur QR code ini sudah umum digunakan saat ini untuk berbagai keperluan yang biasanya QR code ini dipindai ya, dibaca, di-scan menggunakan smartphone atau HP Anda. Informasi yang nanti akan terbaca dengan memindai menggunakan smartphone atau HP Anda itu bisa berupa alamat URL dari sebuah website, bisa berupa alamat email, bisa berupa alamat untuk langsung mengakses ke media sosial tertentu seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain. Bisa juga lokasi di Google Map, bisa juga identitas tertentu, ya, bisa juga informasi apapun yang ingin bisa dibaca dengan cara memindai atau men-scan menggunakan smartphone atau HP Anda. Untuk itu, kita coba manfaatkan penggunaan QR Code ini yang memang disediakan pada fitur add-on dari Google Dokumen, kemudian juga Google Spreadsheet, kemudian juga di Google Slide, juga di Google Form. Ya, nah untuk menggunakannya kita buka Google Dokumen atau kita siapkan sebagai contoh Google Dokumennya. Saya buka Start, kemudian saya pilih Google Chrome, ya, oke, seperti ini. Nah, apabila Anda sudah login menggunakan alamat email Gmail Anda, maka biasanya ketika Anda masuk ke My Drive atau ke Google Drive, otomatis akan langsung masuk ke lokasi drive yang mengacu ke alamat email dari Gmail Anda. Misalkan saya ketikkan drive seperti ini, enter, maka Anda akan langsung masuk ke My Drive milik pribadi yang mengacu ke login alamat Gmail Anda. Nah, untuk memudahkan di dalam contoh penggunaan add-on pada Google Dokumen, saya mau menempatkannya di lokasi tertentu di My Drive. Jadi Anda pilih My Drive, kemudian saya cari lokasi folder yang Anda inginkan. Misalkan saya simpan di posisi folder tertentu di sini. Nah, di posisi tersebut, saya siapkan dokumen baru yang masih kosong untuk contoh penggunaan add-on QR code. Ya, misalkan saya pilih new, karena untuk contoh penggunaan add-on-nya menggunakan Google Dokumen, tentunya saya pilih Google Docs. Kemudian di sini ada dua pilihan, apakah mau menggunakan blank dokumen atau menggunakan form template. Untuk mempercepat, saya menggunakan blank dokumen saja, ya seperti ini. Maka jendela atau tab baru, ya, dokumen yang masih kosong ditampilkan. Saya siapkan nama file untuk dokumen tersebut. Misalkan saja saya beri nama contoh di sini add-ons. Oke, tentunya ketika di enter, lokasi penyimpanan dokumen tersebut akan disimpan di lokasi folder tempat yang sudah Anda pilih tadi. Seperti yang saya sampaikan, bahwa Google Dokumen ini tidak ada fasilitas perintah save-nya, karena otomatis akan tersimpan dengan sendirinya. Saya ambil contoh, saya ingin membuat QR Code sebagai pengganti tanda tangan. Misalkan saya ketikkan Bandung 12 November tahun 2021. Kemudian di sini nama saya Budi Permana, misalkan saja. Nah, biasanya untuk membuat sebuah tanda tangan Anda bisa menggunakan stylus pen, bisa menggunakan aplikasi ketiga untuk membuat tanda tangan, kemudian di copy paste ditempatkan pada sebuah dokumen. Cuma itu relatif beresiko tinggi karena tanda tangan yang dibuat memakai stylus ataupun digambar relatif mudah di cut dan di copy paste ke dokumen lain yang mungkin bisa disalahgunakan. Tetapi solusinya biasanya menggunakan QR code, karena kalau menggunakan QR code, si yang membaca dokumen atau yang membaca tanda tangan tersebut dapat mencoba memindainya dan men-scan-nya, yang inti informasinya
bisa disampaikan nama yang menandatangan, bisa menyampaikan informasi nomor suratnya, nomor HP untuk konfirmasi atau apapun yang dapat memvalidasi bahwa dokumen tersebut adalah asli. Nah, saya ambil contoh di sini, saya mau menempatkan QR code ya pengganti tanda tangan. Untuk itu Anda pilih add-ons ya. Di pilihan add-on kalau sudah ada pilihan QR code tinggal dipilih di deretan add-on yang sudah Anda install. Tapi karena kebetulan saya belum menambahkan add-on QR code, Anda pilih get add-ons. Tunggu sampai jendela Google Workspace Marketplace-nya ditampilkan. Kemudian di kotak pencarian Search Application Anda ketikkan saja QR code. Secara otomatis dia akan langsung melisting ya pencarian berdasarkan teks pertama yang Anda ketikkan. Waktu mengetikkan QR code akan berderet pilihan QR code, Anda bisa enter, tunggu akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Workspace Marketplace yang terkait dengan QR code. Ya, tentunya di sini Anda dapat memilih QR code yang mana saja yang Anda inginkan. Boleh ada yang berbayar, ada yang free. Ya, nah kalau untuk mencoba silakan Anda pilih yang free gitu kan, atau mencoba beberapa kali misalkan saja. Nah, untuk penggunaannya biasanya kalau saya secara pribadi memilih yang reviewnya cukup tinggi ya bintangnya, kemudian banyak di-download, artinya memang banyak yang menggunakan serta reviewnya cukup tinggi. Ya, nah kalau bisa Anda cari juga yang free, yang tidak berbayar. Saya ambil contoh, misalkan saya pilih ini QR code barcode generator, ini sudah di-download hampir 1.300.000 ya dengan reviewnya 4.2 bintangnya. Oke, saya pilih ini. Tunggu sampai keluar kotak dialog berikutnya yang meminta memilih apakah Anda bermaksud menginstal QR code barcode generator ini. Di sini informasinya, contohnya ada di bawahnya, keterangan overview-nya juga ditampilkan. Nah, setelah dibaca, Anda bisa pilih install. Nah, kemudian di sini ada pesan lagi, get ready to install. Apakah Anda siap untuk menginstall? Saya pilih continue. Tunggu akan keluar kotak dialog berikutnya yang mengkonfirmasi proses penginstalan. Oke, keluar seperti ini ya. Anda diminta memilih add-on ini atau QR code generator yang akan QR code barcode generator ini yang akan Anda gunakan mau ditempatkan pada alamat email yang mana ya. Oke, karena ini menyangkut aplikasi tersebut menempel di Google Dokumen, di Google Slide, di Google Spreadsheet ataupun di Google Form sesuai dengan alamat email Gmail yang Anda gunakan. Nah, saya pilih ini, tunggu. Kemudian ada konfirmasi berikutnya, hak akses apa saja yang ingin Anda gunakan. Ya, biasanya di sini akan ada berbagai informasi yang terkait persetujuan untuk akses. Saya pilih allow. Tunggu sampai proses pembacaan sign in ke Google account Google Chrome-nya selesai dilakukan. Nah, kalau sudah selesai proses pembacaannya dilakukan, maka akan keluar kotak dialog berikutnya yang memberi pesan bahwa QR code barcode generator has been installed atau telah terinstall. Di sana akan ditampilkan bahwa untuk melanjutkan penggunaannya diberi keterangan di sini Anda dapat melakukan melalui pilihan add-on. Kalau sudah Anda baca, kemudian Anda pilih dan tunggu, berarti proses instalasi dan penempatan QR code pada add-ons sudah dilakukan. Kita tutup, dan kalau Anda perhatikan sekarang di pilihan menu add-on ada fitur baru yaitu QR code barcode generator. Di sini ada pilihan barcode generator. Kalau barcode berarti berupa bar, seperti kalau Anda beli produk di sebuah supermarket, itu daftar harganya biasanya dibaca menggunakan barcode. Ya, menggunakan barcode. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana menggunakan QR code. Nah, untuk penggunaannya
Anda tinggal pilih QR Code Generator. Ya, Anda tinggal pilih QR Code Generator, tunggu sampai nanti jendela navigasi real-time QR Code Generator akan ditampilkan di sebelah kanannya. Ya, nah kebetulan untuk contoh QR Code Generator ini hanya diberi kesempatan untuk 23 kali menggunakan, ya, sebelum selanjutnya biasanya diminta untuk membeli. Anda bisa cari lagi QR Code Generator lain yang sifatnya free, gitu kan. Nah, selanjutnya di sini pada jendela ini Anda dapat lihat di sini navigasinya cukup lengkap. Yang pertama, Anda diminta mengisi QR Code kontennya. QR Code konten ini bisa bermacam-macam. Seperti yang saya sampaikan tadi, QR Code konten itu bisa berupa alamat web, ya, berupa URL, bisa alamat email, bisa lokasi alamat di Google Map, bisa bisa akses ke media sosial tertentu seperti WhatsApp, kemudian Line, bisa berupa konfirmasi data tertentu, bisa juga hanya sekedar identitas untuk konfirmasi sebuah surat, legalitas sebuah surat sebagai pengganti tanda tangan. Saya ambil contoh di sini, saya mau mengetikkan tulisan nama saya, Budi Permana, sebagai pengganti tanda tangan. Kalau Anda perhatikan di atasnya langsung kelihatan hasilnya, kemudian tanggal di tanda tangan 12 Nov 2021, kemudian nomor surat, misalkan saja 123 garis miring BP garis miring 21, misalkan saja, ya. Semakin banyak informasi yang dimasukkan ke dalam QR code konten, maka QR code-nya akan semakin kompleks gitu ya, semakin detail. Nah, kalau sudah, ukuran daripada QR code-nya bisa diubah dengan menggeser size yang ada di bawah ini, slidernya ke kiri ke kanan. Kemudian kalau yang berbayar, Anda bisa lengkapi dengan QR code label, ya. Kemudian atau bisa berupa logo, bisa berupa nama perusahaan, bisa apapun. Untuk mengganti warna, Anda tinggal pilih fill color. Kemudian misalkan saya pilih biru, Anda pilih warna biru yang Anda inginkan. Di sini biru masuk, klik OK. Maka kalau Anda perhatikan QR code-nya berwarna biru. Kemudian di sini Anda juga dapat melakukan berbagai pengaturan lain sesuai dengan keinginan Anda. Sementara kita menggunakan di sini Anda bisa juga menempatkan logo tuh ya di bawah. Kemudian, nah saya kebetulan hanya ingin melakukan pengaturan sederhana aja, menempatkan QR code konten, kemudian memberi warna ya dan memberi warna. Nah kalau sudah, saya tinggal copy. Ya, dengan diklik copy to clipboard, maka QR code ini akan tersimpan dalam memori. Ya, kemudian tempatkan di pos yang Anda inginkan. Setelah itu Anda tinggal edit paste atau Ctrl V. Maka QR code-nya akan ditempatkan di posisi yang Anda inginkan. Agar bisa ditempatkan secara bebas, Anda ganti wrap text-nya dalam bentuk pilihan Anda ganti dalam bentuk format pilihan wrap text di sini. Sehingga Anda dapat dengan mudah menempatkannya dimanapun sesuai dengan keinginan, sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan. Bisa saja QR code ini Anda combine dengan tanda tangan yang ditulis menggunakan pen stylus ataupun tanda tangan yang sudah Anda siapkan yang ditempatkan di posisi yang sama. Jadi QR code bisa utuh hanya QR code saja atau QR code sebagai pendamping tanda tangan. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa tutup X navigation-nya. Nah, setelah ditutup navigasinya, kalau ternyata suatu saat QR code tersebut tidak dibutuhkan lagi, ya, Anda dapat menghapus QR code generator itu dari posisi add-on. Ya, misalnya saja, berikutnya Anda harus menggunakan QR code generator dengan cara berbayar. Dirasakan tidak akan digunakan lagi. Untuk menghapusnya, Anda pilih add-on, kemudian Anda pilih manage add-on. Nanti akan keluar berbagai add-on yang sudah Anda install. Misalkan saja QR code ini tidak dibutuhkan, Anda tinggal klik di sini, kemudian Anda pilih uninstall. Dengan cara seperti itu, maka QR code barcode generator yang sudah Anda tambahkan pada add-on akan dihapus kembali. Anda bisa ganti dengan QR code generator lain yang mungkin menurut Anda lebih baik dan free. Ya, oke, ini saya tutup.
Ini adalah hasil penempatan QR code-nya, ya, sehingga kalau Anda pindai menggunakan smartphone Anda, menggunakan HP Anda, atau Anda scan, maka informasi yang tadi dimasukkan ke dalam konten QR code akan terbaca. Cukup jelas? Oke.